ini kita bisa ketemu Kak Fajar biasanya sama Kak Ilham, tadi Kak Fajar pernah juga ketemu Kak Diva, Kak Rio juga. Pokoknya hari ini tempat kita kumpul bareng-bareng lah pokoknya semuanya, supaya kita saling silaturahmi, saling kenal. Karena salah satu yang bikin kita panjang umur, rezekinya banyak adalah kita saling menyambung silaturahmi. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Betul. Betul, langsung betul. Oke. Siap. Ya, saya juga doain pokoknya semua yang hari ini, yang ada hari ini, yang ikut hari ini, yang bergabung dari tadi siang, pokoknya dari beberapa hari yang lalu, semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Tuh enteng jodoh kata Bu Siti Hadiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga yang belum dapat jodoh enteng jodoh. Amin. Nah, yang aminnya kenceng biasanya belum dapat jodoh tuh. Yang aminnya kenceng belum dapat jodoh kayaknya. Ya Allah, semoga enteng jodoh. Terus juga rezekinya lancar, utang-utangnya semuanya lunas. Amin. Amin. Nah, udah itu dah. Amin ya Allah. Itu yang paling banyak utang kayak itu ya. Yang aminnya kenceng banyak utang. Amin. Bapak Ibu, hari ini malam ini kita mau ngomongin tentang apa sih? Kalau boleh tahu, malam ini kita mau ngomongin tentang apa sih? Diksi, Kak. Diksi, oke. Terima kasih Bu. Bahasa gaul. Bahasa gaul, oh ya oke. Diksi itu apa sih? Diksi itu apa sih Bapak Ibu? Pilihan kata. Kata-kata, pilihan kata. Oke, izin sambil cek nilai pas anak-anak. Boleh Bu Siti Aryani, tapi jangan sampai salah ya. Nanti gara-gara nggak fokus ikut acara malam ini, nilainya jadi salah kasih. Yang harusnya 70 jadi 60. Kalau jadi dari 70 jadi 80 kan nggak masalah, jadi tambah bagus ya. Oke, diksi itu pilihan kata. Oke. Diksi itu pilihan kata karena setiap kita bicara itu memerlukan diksi. Tapi sebenarnya diksi itu gunanya untuk apa sih sebenarnya? Sambil santai nih, sambil ngobrol. Sebenarnya diksi itu gunanya buat apa sih? Diksi adalah pilihan kata, kata-kata atau verbal atau apapun itu. Sebenarnya diksi itu gunanya untuk apa sih? Guna dasar untuk diksi itu apa? Kenapa ada diksi? Kenapa ada kata-kata? Penjelasan maksud dan tujuan. Oke, penjelasan maksud dan tujuan. Itu maksudnya apa itu? Siapa tadi itu? Siapa tadi? Pak Yoyo ya? Apa Pak Yogi? Pak Yogi. Nah. Oke. Ya. Pak Yogi. Halo Pak Yogi. Maksudnya apa Pak Yogi? Kata yang tepat untuk situasi dan kondisi. Apabila kita mengajar pada situasi anak-anak supaya menciptakan di kelas itu menarik, gunakan kata dan diksi yang tepat sehingga anak tidak merasa bosan. Apa yang kita ajarkan pada anak-anak itu katanya. Kalau tepat itu pasti benar. Tapi kalau benar belum tentu tepat. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Yogi. Tapi apa yang maksudnya Pak Yogi? Panjang-panjang. Tapi saya nggak maksud. Oh, tapi intinya gini ya mungkin ya. Kalau misalnya kita gunakan diksi yang tepat, anak-anak bisa jadi lebih mudah paham mungkin gitu ya Pak Yogi ya. Betul sekali, betul. Oke, siap. Tapi sebelum kita bahas ke sana tuh, sebelum kita bahas jauh tentang ke sana, tentang hubungannya dengan mengajar, kita ambil yang lebih esensi dulu deh. Diksi itu gunanya untuk, Bu Halimatus Sa'diyah bantu nih, komunikasi menjadi efektif. Maksudnya gimana Bu Halimatus Sa'diyah? Boleh kita ngobrol. Halo Pak Bu Halimatus Sa'diyah, maksudnya gimana nih komunikasi lebih efektif? Ya nyambung aja sih Kak yang akan kita sampaikan ke anak-anak. Oke. Itu yang kita sampaikan. Diksi itu nyambung dengan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau sebenarnya Bu Halimatus Sa'diyah, kalau seandainya nggak ada diksi itu kan kata-kata ya Bu ya. Diksi itu kan kata. Kayak misalnya semua yang kita ucapkan tuh semuanya adalah diksi. Kalau seandainya nggak ada diksi, yang kemungkinan hilang itu apanya Bu? Ya mungkin kadang kalau bahasanya kita bahasa EYD banget tuh kayak contohnya kita jelasin IPA ataupun percobaan. Kalau kita bahasanya bahasa baku banget kan kadang agak susah dicerna tuh anak-anak, makanya kita bisa di situ
dibantu mungkin kata-kata dari diksi tadi itu. Kalau menurut saya sih Kak. Oke, iya nggak apa-apa. Emang menurut ibu, emang menurut siapa? Kan beda. Kan ibu yang ngomong. Ya masa kata Bu Nur Aini, kata Pak Yogi, kan kata Bu Halimatus Sadia. Intinya Nah, komunikasi. oke, terima kasih Bu Halimatus Sadia. Nah, ada lagi nih Bu Rohyanti. Bu Rohyanti dari Min 9. Ini pengantar komunikasi. Oke, ini menarik lagi nih. Bu Rohyanti, ini punya pendapat yang beda lagi. Kediksi itu guna paling dasar apa Bu Rohyanti? Itu kan kata-kata ya. Jadi Heeh. memudahkan kita Heeh. informasi kepada lawan kita. Oh, lawan apa temen nih? Kalau sama temen nggak bisa berarti. Ya, apa memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain. Oh, dengan orang lain gitu ya. Berarti Gitu. kata-kata, kalau seandainya nggak ada kata-kata nggak pernah ada, bisa nggak komunikasi, Bu? Bisa, cuma Bisa. mungkin nggak maksimal gitu. Nggak maksimal, lebih maksimal kalau ada Kata-kata. kata-kata. Dan kata-katanya sama-sama arti. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan, diksi itu guna dasarnya untuk Komunikasi. komunikasi. Nah itu loh maksudnya. Yang saya maksud, jawaban yang saya cari. Yang lain jawabannya nggak salah. Nggak ada yang salah jawabannya. Cuma jawaban yang saya maksud itu Bu Rohyanti. Boleh dong tepuk tangan buat semua yang tadi udah jawab. Pak Yogi, Bu Halimatus Sadia, dan Bu Rohyanti. Yang saya maksud itu. Kata-kata berfungsi untuk membuat komunikasi lebih efektif. Kata-kata ada untuk membuat komunikasi lebih mudah untuk dipahami. Pertanyaannya, kan kalau kita sering komunikasi nih, kita kan saling berkomunikasi sama anak, sama suami, sama istri, sama murid-murid kita, sama tetangga, atau sama siapapun. Kita sering berkomunikasi. Sebenarnya kunci utama komunikasi itu apa sih Bapak Ibu? Kunci utama komunikasi itu apa sih? Nah, ini pertanyaannya nih. Kunci utama komunikasi apa? Bu Siti Ahadiat jawab bahasa. Bahasa. Oke. Saya bahasa. Tapi ada loh yang nggak pakai bahasa, tapi bisa sama-sama paham. Misalnya ada orang yang komunikasi cuma Ungkapan. Nah, kalau sama-sama paham berarti itu nggak usah pakai bahasa. Ya, apa? Gestur tubuh bisa kali Kak ya? Gestur tubuh. Gerakan tangan. Oh, gerakan kepala. tangan. Kalau nggak pakai gerakan tangan, kira-kira masih bisa komunikasi nggak, Bu? Bisa juga. Masih bisa juga. Berarti bukan kunci komunikasi ya? Gitu. Komunikasi gini deh, gampangnya gini. Komunikasi dikatakan berhasil kalau Pesannya tersampaikan. Pesannya tersampaikan. Tapi ada juga pesannya tersampaikan. Misalnya nih, saya nyuruh anak-anak makan. Ayo makan. Terus mereka dengar. Kira-kira pesannya tersampaikan nggak? Bu, Pak, tersampaikan kan? Tapi kalau pesan tersampaikan, apakah pasti anak-anak akan makan? Belum tentu. Ada yang Belum. bicara dan ada yang mendengar, Kak. Ada yang makan, ada yang enggak. Ada yang makan, ada yang enggak. Kalau misalnya kita bilang, ayo makan. Terus ada yang makan, ada yang enggak. Berarti komunikasi itu udah berhasil belum? Belum. Jadi kunci komunikasi itu apa? Komunikasi berhasil kalau Ada yang mendengar. Kita menerima pesan, menerima respon. Wah, itu tuh ada yang jawab. Bu Yuliza ada jawabnya. Bu Yuliza jawab ada respon. Oke, kita ngobrol sama Bu Yuliza. Halo, assalamualaikum Bu Yuliza. Di unmute dulu, mohon izin. Waalaikumsalam, maaf off cam ya Kak, karena sinyalnya kurang bagus. Iya, nggak apa-apa Ibu, yang penting tetap bisa komunikasi. Ya. Oke, Bu, maksudnya apa Bu ada respon? Jadi apa yang kita mau lakukan oleh lawan bicara kita atau pesannya langsung dilaksanakan oleh
oleh yang kita maksud, yang kita tuju gitu. Oke, jadi pesan kita itu dilaksanakan oleh lawan bicara kita gitu. Ya, betul. Oke, kalau respon itu berarti respon itu bisa jadi kan ada dua, Bu. Respon itu ada dua. Yang pertama respon menolak, yang kedua respon mengikuti. Kalau yang berhasil itu yang menolak atau yang mengikuti, Bu? Yang mengikuti. Mengikuti, berarti kunci Tapi kalau komunikasi. menolak juga mungkin dia ada alasannya, ada reasonnya ya. Jadi kita juga. Ada reasonnya, tapi komunikasi kita akhirnya berhasil nggak kalau begitu? Belum sih ya. Nggak berhasil, berarti kalau dikatakan berhasil kalau? Apa yang kita mau dilaksanakan sama dia. Oh, setuju. Tepuk tangan dong buat Bu Yuliza. Setuju. Respon atau komunikasi berhasil kalau seandainya maksud yang kita inginkan dilakukan atau dikerjakan atau direspon oleh orang yang kita ajak bicara gitu ya. Berarti kunci komunikasi adalah what respond you get. Respon apa yang kita terima. Kalau misalnya komunikasi itu kalau berhasil, kalau kita minta anak-anak makan, maka anak-anak akan makan. Kalau belum berhasil, sepanjang apapun kata-katanya, sepanjang apapun kalimatnya, seilmiah apapun kalimatnya, kalau seandainya kita minta anak-anak untuk makan tapi nggak makan, berarti komunikasi kita belum berhasil. Nah itu dulu. Berarti kata-kata gunanya adalah untuk berkomunikasi. Nah komunikasi yang baik adalah komunikasi yang responnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Soalnya kalau kita ngomongin diksi, pilihan diksi, ada beberapa orang yang diksinya panjang-panjang, ngomongnya banyak, tapi responnya nggak sesuai sama yang dia omongin, sama yang dia mau. Misalnya contoh misalnya ada guru ketemu sama anak-anak, atau kita deh sebagai orang tua, sebagai ibu punya anak di rumah, kadang-kadang kita ketemu anak terus kita minta anak-anak kita untuk diam, duduk, diam, tenang. Kita ngomong macam-macam. Ayo nak, jangan lari-lari. Ayo nak, nanti capek, duduk. Ayo, nanti jatuh, hati-hati loh. Tapi anak-anak tetap aja lari-lari. Berhasil atau enggak komunikasinya? Belum kan? Belum berhasil. Tapi ada juga orang tua yang ngomong sama anaknya, nggak perlu ngomong panjang-panjang, cuma ngomong duduk. Terus anaknya langsung duduk. Lebih berhasil mana? Yang ngomong panjang, ayo, sama yang duduk. Lebih berhasil mana? Yang kedua, karena dengan satu diksi, dengan satu kata bisa membuat bisa mendapatkan respon sesuai yang dia inginkan. Sama di sekolah juga ada. Kalau misalnya kita nge-zoom nih, anak-anak pada matiin kameranya. Ayo yang matiin kameranya, hitungan ketiga, ibu minta semuanya nyalain kamera ya. Hitungan ketiga, ibu minta semuanya nyalain kameranya ya. Yang nggak nyalain kamera, awas nanti ibu nggak anggap hadir loh. Ayo nyalain kameranya. Tapi masih banyak yang nggak nyalain kamera. Ada juga yang begitu masuk Zoom, yuk yang nyalain kamera, Bapak akan kasih tanda namanya. Langsung cuma gitu doang, tapi langsung berhasil. Oke, itu ya satu dulu. Diksi gunanya untuk komunikasi kuncinya adalah mendapatkan respon yang kita inginkan. Kalau responnya sesuai dengan yang kita inginkan berhasil. Kalau nggak sesuai dengan yang kita inginkan berarti responnya nggak berhasil atau komunikasinya nggak berhasil. Nah, menariknya adalah pilihan gagalnya komunikasi atau ketidakberhasilan komunikasi itu ada salah satunya tercipta karena ada diksi-diksi yang yang nggak sesuai. Diksi-diksi yang nggak sesuai untuk kita gunakan. Misalnya contohnya ada beberapa diksi yang misalnya satu kata tapi artinya di beda tempat itu beda. Katanya sama tapi di beda tempat artinya beda-beda. Contohnya misalnya nih di Sunda sama di Betawi contohnya.
Ada satu katanya yaitu saya mau tanya deh sama orang Sunda dulu, sama orang Sunda. Yang orang Sunda di sini jawab ya, yang orang Sunda di sini jawab ya. Ada satu kata itu katanya adalah taraje. Betul, musik hadiat. Taraje. Taraje itu kalau di Sunda artinya apa? Tangga. Oke. Tangga bambu. Oke. Kalau di Betawi, taraje artinya apa? Taraje. Jangan sekarang taraje. Maka kalau seandainya kita pakai gunakan satu kata ini di satu tempat, misalnya contoh ada orang Sunda sama orang Betawi lagi bangun sumur. Orang Sundanya di sumur, orang Betawinya di atas. Orang Sundanya bilang, "Tolong ambilin taraje." Terus orang Betawinya bilang, "Apaan taraje?" Terus orang Betawinya nyangkanya itu, "Oh yaudah entar aja. Entar aja berarti, nggak usah sekarang." Nah orang Sundanya nungguin aja tangganya. Nah itu satu kata maknanya beda-beda, di beda tempat maknanya beda-beda. Miskomunikasi, keburu mati, pingsan orang Sunda. Makanya kalau bangun sumur orang Sunda jangan yang di sumur ya. Orang Sunda tuh yang di atas. Kalau orang Sunda yang di sumur tuh bahaya, bisa beda makna. Nah di Indonesia menariknya di Indonesia dengan beragam suku, beragam budaya, banyak juga satu kata yang sama tulisannya tapi artinya beda-beda, banyak. Contohnya misalnya atos, Bu Alif, atos. Atos itu kalau bahasa Sunda apa artinya atos? Sudah. Oke. Sudah. Kalau bahasa Jawa atos? Keras. Ada lagi atos bahasa Arab. Bahasa Arab atos artinya haus. Ayo, atos itu satu kata yang bahasa Sunda sudah, bahasa Jawa itu keras, bahasa Arab artinya haus, sama-sama atos bacanya. Nah, makanya kita harus paham nih di mana kita mengajar. Kadang-kadang kan ada beberapa orang yang tinggalnya kecilnya di Jawa tapi ngajarnya di Sunda, harus adaptasi. Nah mungkin ini adaptasi yang paling mudah. Kenapa? Karena dengan kita sadar bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya, maka dengan kita pindah tempat dengan sendirinya kita akan berusaha untuk beradaptasi. Rasanya hanya guru-guru yang mentalnya kalau bisa dibilang mentalnya menengah ke bawah, mental bobrok lah kalau bisa dibilang, udah tahu pindah tempat tapi nggak beradaptasi dengan bahasa. Itu satu jongkok kata Bu Siti Hadiat. Jongkok itu bahasa mana lagi tuh? Ini Bu Hadiat punya banyak ini guru bahasa Indonesia, jangan-jangan nih Bu Siti Hadiat ya. Oh mental jongkok, mentalnya jongkok. Oke. Mentalnya jongkok. Oke, siap. Nah, kalau kita sadar kita pindah tempat, beda-beda budaya, maka wajar dengan sendirinya kita harus beradaptasi. Ini adaptasi yang rasanya dilakukan semua orang dan rasanya saya jarang sekali ketemu dengan guru-guru sekarang yang walaupun pindah tempat tapi nggak mau beradaptasi. Bu Hadiat, guru MTK saya Kak, maksudnya apa nih? Coba kita ngobrol. Guru MTK-nya mungkin pernah kejadian yang serupa. Mungkin kita ngobrol dulu, Bu Hadiat. Maksudnya apa Bu Hadiat? Oh, saya baru paham. Berarti miskom juga nih Kak. Ini langsung saya mau kasih contoh langsung. Ini contoh yang kedua. Satu kalimat tapi multi interpretasi. Ayo. Satu kalimat tapi multi interpretasi. Iya. Pak Dede. Oke, saya paham. Saya ini ya clearin dulu ya. Yang dimaksud Bu Hadiat sama yang dimaksud saya apa nih? Bu Hadiat, yang dimaksud Bu Hadiat apa? Tadi kan Kak Tibran bilang pengetahuan guru Indonesia kan menengah ke bawah gitu kan. Dia jongkok, maksudnya mentalnya jongkok. Salah tanggap akhirnya. Oke, salah tanggap. Jadi tadi kan saya bilang juga tuh, jangan-jangan Bu Hadiat nih guru bahasa Indonesia gitu ya. Oke gitu, bener ya. Kita clearin dulu nih, ini ngomongin di komunikasi nih soalnya nih. Ini ngomongin komunikasi nih. Oke, maksud Bu Hadiat gitu kan. Tadi saya ngomong Bu Hadiat kayaknya guru bahasa Indonesia nih. Terus Bu Hadiat saya guru matematika. bahasanya guru matematika
saya Kak gitu kan. Guru matematika saya Kak gitu. Nah, yang saya maksud tadi harusnya ya. iya, iya. Yang saya maksud tadi yang saya pahami dengan baca itu, saya lagi cerita ada orang yang susah beradaptasi. Saya pikir itu maksudnya adalah, oh ada Kak guru matematika saya gitu. Guru matematika saya Kak, ya saya maksud gitu. Oke. Nah, ini menarik nih, kegagalan komunikasi yang kedua. Sekalian nih bahas langsung kan kebetulan. Yang kedua, satu kalimatnya sama tuh. Guru matematika saya Kak, lihat kan Bapak Ibu yang lain ya. Jadi Bu Ahadiah tadi ngechat tulisannya guru MTK saya Kak gitu. Bagi Bu Ahadiah menjelaskan bahwa beliau adalah guru matematika. Bagi saya maksudnya ada guru matematikanya yang adaptasinya lambat. Nah, ternyata dengan satu kalimat itu, guru matematika saya Kak, ternyata dengan satu kalimat itu maknanya bisa beda. Yang satu maksudnya A, yang satu maksudnya B gitu. Itu salah satu contohnya. Ini yang kedua, beda interpretasi. Satu maksudnya A, yang satu maksudnya B. Atau contoh yang kedua misalnya. Contoh yang kedua, itu namanya ambigu, setuju. Itu namanya ambigu Kak, setuju. Oke, contoh yang kedua misalnya, kalau misalnya ada kata-kata begini. Bulan depan gaji turun. Itu maksudnya apa? Bulan depan gaji turun. Dapat gaji. Oke, siapa tuh tadi yang dapat gaji? Ada lagi nggak yang punya makna beda? Gajinya berkurang. Gajinya berkurang. Kak. Oke, ada yang bilang bulan depan gaji turun, gajinya akan cair gitu ya. Gajinya kita akan terima, tapi dengan bulan depan gaji turun. Akan turun. Gajinya turun, nominalnya turun. Justru yang kita terima akan lebih rendah dibanding yang sebelumnya. Nah, itu satu kata yang multi interpretasi, yang ambigu. Satu kata yang ambigu. Nah, supaya nggak ambigu, biasanya apa yang perlu kita tambahkan? Tanda baca. Koma. Tanda baca. Intonasi. Bisa kalau Jeda. Gimana? Kalau intonasi itu gimana? Budes. Kalau intonasi gimana, Budes? Bulan depan gaji kita turun. Bulan depan gaji kita turun. Ayo, apa maksudnya? Bulan depan gaji kita turun. Berarti terima atau turun gajinya? Ayo. Nah, ada lagi Bu Nursiam, kata hubung. Maksudnya gimana Bu Nursiam? Bu Nursiam, mohon izin. Bu Nursiam, ada kata hubung. Maksudnya apa Bu Nursiam? Kenapa? Di unmute dulu, mohon izin di unmute Bu Nursiam. Di unmute. Oke. Halo. Oh, suaranya masih belum terdengar. Mohon izin Bu Nursiam, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, ada yang jawab dengan gunakan kata pelengkap. Nah, itu juga jadi bagian dari solusi tuh. Gunakan kata-kata pelengkap, misalnya di awalnya yeay, gaji kita yeay, bulan depan gaji turun. Nah, kalau gitu makna yang ditangkap apa? Yeay, bulan depan gaji turun. Cair, bulan depan gaji akan cair. Kalau misalnya aduh, bulan depan gaji turun. Berkurang. Nah, kata-kata yang ambigu seperti ini yang kadang-kadang bisa bikin komunikasi, tujuan komunikasi itu nggak tercapai, kunci komunikasinya nggak tercapai. What respond you get, respon yang ingin kita dapatkan nggak tercapai karena ada beberapa kata-kata yang kita gunakan kata-kata ambigu gitu. Nah, kata-kata ambigu ini dalam pembelajaran itu kadang-kadang suka kita sadar atau tidak sadar, kadang-kadang suka kita ucapkan kepada anak-anak murid kita. Misalnya contoh, ada guru matematika bilang ini ngajarin tentang rumus apa namanya, misalnya rumus Pitagoras
A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan C kuadrat misalnya. Itu rumus Pitagoras. Nah, sekarang rumus Pitagoras ini kita masukkan sesuai dengan gambar yang ada di layar. Sekarang gambar yang ada di buku. Rumus Pitagoras sekarang kita masukin nih sesuai dengan gambar yang ada di buku. Nah, bagi beberapa orang, terutama untuk anak-anak kita yang udah dewasa, kata dimasukin itu punya interpretasi yang berbeda-beda kadang-kadang. Kita juga perlu hati-hati nih. Soalnya bagi kita biasa, tapi bagi anak-anak yang baru gede, bagi anak-anak yang menjelang dewasa, kata-kata seperti itu mengandung interpretasi yang banyak. Nah, supaya nggak banyak ada interpretasi dan multi interpretasi, maka mulai kita pahami anak-anak kita nih. Jangan sampai kata-kata kita gunakan itu yang maksudnya positif, yang maksudnya sesuai dengan pembelajaran, tapi karena kita nggak paham dengan siapa kita bicara, akhirnya disalahartikan oleh anak-anak murid kita. Interpretasi ambigu. Atau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah mengalami hal yang serupa. Boleh, kita sharing aja. Ngerasa apa yang kita sampaikan itu udah benar tapi ternyata disalahartikan oleh anak-anak. Misalnya bajunya dimasukkan, nah itu bisa jadi. Oke, mispersepsi. Nah, dari mispersepsi itu munculnya dari mana? Mispersepsi karena ada jarak, ada gap bahasa antara kita dengan anak-anak kita. Nggak bisa dipungkiri. Nah nih, yang punya HP dimatikan. Oke, yang punya HP dimatikan. Ku duduk di muka. Itu jangan salahkan anak-anak yang salah mengartikan. Kayak misalnya aku duduk di muka. Duduk di muka itu beberapa tahun yang lalu, 20 atau 30 tahun yang lalu, duduk di muka artinya diartikan dengan duduk di depan, tapi sekarang kata-kata di muka jarang sekali dipakai untuk mengartikan bahwa ada di depan. Di muka itu ya di muka, di wajah gitu. Duduk manis, oke, duduk manis. Tangan manis, oke. Disesuaikan dengan anak-anak. Jadi kalau misalnya yang lebih bahaya adalah yang sudah mulai lebih dewasa, karena biasanya kosakatanya sudah lebih banyak dibanding yang anak-anak. Kalau yang anak-anak mungkin karena kurang kepahaman, tapi kalau yang lebih dewasa itu lebih ke jahil sifatnya. Lebih ke jahil. Mereka udah paham, tapi otaknya agak sedikit jahil. Jadi makna kata-kata kita dimaknai dengan berbeda. Jangan juga salahkan anak-anak juga, karena memang bisa jadi karena ada gap bahasa yang jauh antara kita sebagai guru dengan anak-anak, antara kita sebagai guru dengan anak-anak yang kita ajar, akhirnya kita nggak update tuh sebenarnya apa yang udah terjadi di anak-anak, apa yang lagi ngetren bagi mereka, apa yang kata-kata larangan buat mereka yang kalau misalnya diucapkan itu artinya jadi beda gitu. Kita harus paham juga. Misalnya saya aja, contohnya saya kan belum begitu tua ya Bapak Ibu ya, masih ini kan masih muda kan, ya kan. Iya kalau nggak setuju nggak apa-apa, tapi bagi saya masih muda. Bagi saya yang belum terlalu tua bahkan untuk mengejar gap bahasa dengan anak-anak itu saya juga harus searching, saya harus research ke anak-anak. Apa nih sebenarnya yang sedang mereka rasakan? Apa nih sebenarnya yang mereka yang sedang lagi rame sama mereka. Contoh misalnya ML. Yuk sekarang kita ML misalnya. Bagi kita mungkin, bagi kita yang generasi dewasa, ML itu artinya hubungan badan, tapi bagi anak-anak ML itu Mobile Legend gitu. Bagi anak-anak ML itu Mobile Legend. Jadi kadang-kadang kita dengar ayo ML. Bagi kita kok kata-katanya ini ya, kok anak-anak ngomongnya masih anak-anak ngomongnya udah jorok ya. Bagi mereka mah biasa aja. Kenapa? Soalnya itu emang biasa mereka ucapkan sehari-hari. Nah, itu komunikasi seperti itu yang beda interpretasi, katanya sama, interpretasinya beda, yang membuat komunikasi kadang-kadang sulit tersampaikan. What response you get, tujuan komunikasi akhirnya tidak berhasil gitu. Oh, udah mulai muncul kan macaci. Oh ya itu tadi ya. Mudah ya. Oh ya udah oke maaf ya. Ya Allah, saya kadang-kadang harus Nah tuh saya pernah tuh salah paham. Nah itu bukan karena ada gap bahasanya. Ya kata-kata itu sangat mengganggu, seperti sengaja untuk dibiasakan.
Nah, makanya kita juga belajar nih dari anak-anak, jangan sampai gara-gara hal kecil akhirnya anak-anak punya jarak sama kita. Toh kalau seandainya kita ngobrol, kamu emang main ML, kamu hero-nya pakai apa? Nah, kadang-kadang kalau ada kata-kata kita sambung dengan diksi mereka, itu kita akan lebih dekat, lebih punya chemistry dengan mereka. Saya ingat banget dulu, misalnya saya kan dari kecil itu geng saya suka banget, hobi banget nonton bola. Dari kecil, dari SD, geng saya hobi banget nonton bola. Tiba-tiba ada guru yang nyeletuk ngomong semalam Real Madrid siapa yang menang, itu aja udah bangun engage banget. Wih, gurunya ini ternyata Pak Guru ini juga ya, update juga ya tentang bola ya. Itu cuma masalah nanya doang, kira-kira semalam yang menang siapa, Real Madrid apa Barcelona, gitu doang, nyambung. Nah, kalau kita juga belajar dari situ, misalnya kata-kata tentang permainan online, kalau kita bisa nyambung dengan anak-anak, diksi-diksinya kita bisa ambil. Contohnya misalnya, yuk sekarang kita push rank. Bapak Ibu tahu push rank nggak? Tahu push rank nggak? Damage, push rank, tahu push rank nggak? Naikin rank. Push rank, naikin rank. Oke. Push rank itu kan ranking. Iya, benar, ranking. Jadi push itu kan mendorong tuh. Rank itu kan peringkat. Jadi push rank itu kayak naikin peringkat. Yuk, naikin peringkat. Soalnya di game online itu biasanya ada peringkat-peringkatnya. Jadi peringkat dasar dari awal. Misalnya kalau di PUBG paling bawah apa Kak Ilham? Silver, paling bawah silver. Habis itu naik gold, naik platinum. Kalau di Mobile Legend itu paling bawah itu elite, habis elite master, habis master grandmaster, habis grandmaster akhirnya nanti naik ke mythic gitu. Nah, dari situ tuh bahasa-bahasa ayo push rank, kita bisa pakai kata-kata push rank untuk misalnya ayo anak-anak sekarang kita push rank dengan soal-soal yang ibu berikan. Kata-katanya diksi-diksinya pakai diksi-diksi yang anak gunakan. Oh, warrior dulu. Wah, Pak Ubat lebih jago. Warrior dulu. Sering mabar ya. Tuh kata-kata mabar. Kayak misalnya permainan. Yuk sekarang hari ini kita mau mabar yuk. Jadi gunakan diksi-diksi mereka. Saya era CS. Oke. Nah, kita harus dengan rela hati. Walaupun kita nih dulu. Ini anak-anak CS. Anak-anak Counter Strike. Kita harus rela hati memahami apa yang ada sekarang tuh. FF. Mobile Legend, PUBG, kita juga harus paham walaupun kita dulu anak-anak CS nih Pak. Anak-anak Counter Strike gitu ya. Oke. Nah, itu yang kedua tuh. Kenapa ada komunikasi yang tak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, komunikasi yang tak tersampaikan dengan baik, responnya nggak sesuai yang kita dapat gara-gara flat tanpa ada intonasi. Nah, beberapa ada yang bilang tuh, saya era Tetris, iya siapa? Siap. Oke, lanjut dulu ya, Pak. Saya yakin bapak-bapak di sini gak kalah gaul sama anak-anaknya. Oke. Yang berikutnya adalah intonasi atau flat, ngomongnya flat tanpa ada emosi, tanpa ada intonasi. Karena dengan intonasi, dengan adanya intonasi itu bisa satu kata artinya bisa banyak hal tuh. Satu kata bisa artinya banyak hal. Contohnya kalau saya ngomong ini nih, saya mau ada satu kata. Satu kata itu katanya adalah ini. Tunjukin ke Ilham. Tunjukin. Satu kata mana nih? Udah belum? Katanya misalnya nih, contoh katanya adalah anjing misalnya. Contoh, kata-katanya adalah anjing misalnya. Kalau kita ngomongnya anjing biasa, maka yang muncul adalah di otak kita ya anjing hewan. Anjing, oke, itu hewan. Tapi kalau penekanan katanya anjing, nah gitu kan. Nah, kata-katanya ada anjing, nah itu agak sedikit lebih lebih ada penekanan emosinya tuh, itu lebih bahaya lagi tuh. Terus ada lagi ya kalau misal lebih santai, iya anjing gitu kan, anjing gitu. Itu kayak lebih santai lagi. Atau contoh yang lain merdeka misalnya, contoh merdeka. Oke, yang ini dihilangin dulu Kak Ilham, yang ini dihilangin dulu. Yang contoh merdeka deh, merdeka. Yang merdeka. Nah, ini contoh merdeka. Kalau bacanya datar, merdeka. Tapi kalau semangat, kalau misalnya mau nunjukin semangat, kira-kira bacanya gimana Bapak Ibu?
Kalau mau nunjukin semangat, kira-kira bacanya gimana? Merdeka. Merdeka. Nambah kata nggak kalau gitu? Kata-katanya nambah nggak? Enggak. Kata-katanya nggak nambah. Tapi beda nggak antara artinya merdeka sama merdeka? Artinya beda nggak? Beda. Bedanya apa, Bu? Tadi siapa tuh yang ngobrol tuh? Bedanya apa? Bedanya, saya nggak hidupin kamera ya, Kak. Boleh, siap. Kalau bedanya bisa aja merdeka tuh nama fotokopian. Oke. Fotokopi merdeka. Oke. Intonasinya merdeka, kita semangat kan? Semangat. Oke. Merdeka, semangat. Kalau misalnya intonasinya saya ganti lagi nih, Bu. Intonasinya begini. Merdeka. Nah. Kalau itu nanyain. Merdeka. Kalau itu menanyakan. Iya, kalau itu menanyakan kan. Oh, itu menanyakan ya, pertanyaan ya. Oh, nyindir itu mah. Nah, dari satu kata, terima kasih Bu Rahmawati. Oke. Nah, menariknya dari satu kata merdeka, merdeka, kalau lebih semangat lagi merdeka. Itu intonasi dengan intonasi seperti itu, maka maknanya juga akan beda. Tapi dengan intonasi merdeka, itu beda lagi. Nah, itu kenapa kemarin kita kemarin kita belajar tentang gestur tuh, wajah, muka. Pentingnya di mana? Pentingnya di sini, di diksi-diksi ini. Soalnya ada kata-kata yang nyampeinnya datar beda sama kata-kata yang nyampeinnya dengan ada emosinya. Contoh deh, misalnya saya mau ajak deh satu orang kata-kata yang biasa dipakai di sekolah. Saya mau tanya, siapa deh? Yang berani. Siapa ya? Kalau gitu, Bu Mindi angkat tangan. Alhamdulillah. Bu Mindi angkat tangan. Itu semoga saya nggak salah maksud ya Bu Mindi ya. Soalnya tadi tangannya begini-begini. Saya tuh lagi ngurutin tangan. Oh, lagi ngurutin tangan. Oke, ini komunikasi yang beda lagi nih. Tapi nggak masalah lah. Ini keberuntungan buat Bu Mindi. Oke, Bu Mindi. Kalau di sekolah apa misalnya contoh kata-kata yang biasa kita pakai di sekolah, diksi-diksi apa yang biasa kita pakai di sekolah, satu kata tapi maknanya beda-beda. Dibantu sama Bu Ahadiah tadi tulis di chat pulang tuh maksudnya gimana tuh? Pulang. Adakah kata-kata yang dengan intonasi yang berbeda dengan maksud yang berbeda? Setelah ini kita ya, saya bingung ke anak-anak ya. Kalau yang salah intonasi tuh apa ya? Oke. Oh, sambil Bu Mindi mikir, saya ke ini Bu Lulu Rosmilia. Bu Lulu Rosmilia. Ayo Bu Lulu. Woi, bundaku Bu Lulu Rosmilia. Halo, assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam. Sehat Bu Lulu? Alhamdulillah. Bu Lulu tadi ngasih contoh keren. Itu maksudnya gimana Bu Lulu? Keren yang datar, keren. Oke. Keren. No, keren sama keren. Nah, sekarang kita mau tanya nih guru-guru yang lain. Yang pertama yang datar, keren. Gimana tadi Bu Lulu? Keren. Oh, keren. Nah, itu yang dirasakan apa? Keren, itu yang dirasakan apa? Lumayan berarti. Oh, lumayan. Oke, biasa aja. Oke. Padahal kata-katanya keren loh. Itu tulisannya maksudnya keren loh. Tulisannya keren standar gitu. Walaupun kata-katanya keren, diksinya keren, tapi disampaikan dengan datar, terkesannya B aja, standar aja. Tapi kalau yang satu lagi gimana Bu Lulu? Keren. Udah diksinya, udah intonasinya dengan ceria, ditambah dengan tangan. Keren. Itu apa? Memuji banget, kata Bu Erna. Memuji banget. Keren. Rasanya beda antara keren sama keren. Nah, puas kata Bu Siti Ahadiah. Nah, dari situ aja, dari pilihan intonasi aja, dari pilihan diksi aja, dari pilihan cara ngomongnya aja, komunikasi bisa tersampaikan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, makanya
Makanya kenapa intonasi itu penting? Intonasi lahir dari mana? Intonasi pasti lahir dari emosi. Intonasi pasti lahir dari rasa, Itu kenapa ketika perang kemerdekaan, Bung Tomo ketika pidato itu kata-katanya dengan saudara-saudara, rakyat jelata, rakyat Surabaya, dengan kata-kata yang menggebu-gebu. Tapi kalau dibaca dengan saudara-saudara, rakyat jelata, masyarakat Surabaya, itu rasanya beda. Komunikasi yang tersampaikan juga beda, yang didapat juga beda. Makanya dengan intonasi yang baik, komunikasi itu akan jauh lebih mudah tersampaikan. Maksud dan tujuan dari komunikasi itu akan mudah tersampaikan. Dari kata merdeka aja itu maksudnya beda-beda. Yang bahaya di mana? Yang bahaya adalah komunikasi dari tulisan, di bahasa WA, di bahasa WhatsApp, di bahasa email, di bahasa tulisan lah pokoknya, di chat Zoom. Kenapa? Kalau di chat Zoom kata-kata semangat tuh, tulisan Bu Sinta, kata-kata semangat, kita nggak tahu cara bacanya gimana. Sama kayak contoh tadi tuh anjing tuh. Kayak contoh anjing, ketika tulisannya anjing biasa, maka yang terkesan di kita ya anjing hewan. Tapi kalau anjingnya huruf besar semua, maka itu kesannya tuh kayak marah-marah. Anjingnya huruf besar semua, kesannya kayak marah-marah. Udah kata-katanya anjing, huruf besar semua. Tapi kalau ditambahin emoticon, kalau ditambahin emoticon yang bawah, kesannya apa? Ditambahin emoticon yang di bawah, kesannya apa nih yang terakhir? Yang terakhir. Jadi kesannya lucu, bayangin. Geledek. Ternyata tiga kata ini kata-katanya sama, cuma beda kecil besarnya doang, sama ditambahin emoticon. Ternyata efek komunikasinya juga beda. Ternyata dengan tambahin emoticon, ternyata dengan tambahin emosi, efek yang baca juga beda. Contoh satu lagi, misalnya ada satu kalimat nih yang sering disalahartikan. Kalau gini bacanya gimana? Ya. Seakan-akan juga ya. Kalau yang begini? Iya, itu bukti. Nah, dari sini aja, dari tulisan aja, ini bukti bahwa ternyata emosi itu, perasaan itu, intonasi itu, atau cara maksud itu bisa berbeda sesuai dengan perasaan atau intonasi setiap orang yang berkomunikasi. Jadi penting bagi kita untuk mengucapkan kata-kata atau diksi disesuaikan atau ditambah dengan emosi atau intonasi atau rasa. Jadi emoticon ini hadir memang untuk mewakili rasa yang tak bisa diwakili oleh kata-kata. Kadang-kadang kata-kata kita bingung ini maksudnya apa, ceria kah, murung kah, atau biasa aja kah, kita nggak paham. Makanya ada orang yang bikin emoticon supaya maksud atau tujuan kita berkomunikasi itu lebih bisa dipahami. Ternyata what respond you get komunikasi itu bisa gagal karena ada 3 hal tadi. Beda maksud, beda arti, beda interpretasi, sama karena ngomongnya kita flat tanpa intonasi. Beda arti, beda interpretasi, dan ngomongnya flat. Maka kita belajar nih dari 3 kasus ini. Kalau misalnya jelas beda kata, beda arti dalam bahasa, maka kita belajar gunakan bahasa daerah setempat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua, kalau misalnya beda interpretasi, kita yang merendah di hadapan anak-anak. Kenapa? Karena tugas kita lah sebagai seorang guru untuk menyampaikan materi-materi yang ingin kita untuk memahamkan anak-anak tentang materi yang kita sampaikan. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang dekat dengan mereka. Yang ketiga, supaya anak-anak lebih paham, gunakan juga emosi. Nggak flat ngomongnya, nggak datar. Kita udah tahu tuh tadi. Karena ternyata kalau datar sama yang ada senyumnya, yang ada emosinya, yang terasa emosinya, ternyata hasilnya juga akan beda. Terus harusnya gimana nih Kak? How to-nya gimana? Ini kan kendalanya, how to-nya gimana? Yang pertama adalah how to-nya gunakan diksi, jangan gunakan diksi yang formal, gunakan diksi sehari-hari. Maksudnya apa Kak? Contohnya misalnya gini, kita nanya kabar deh sama anak-anak. Kalau kita pakai diksi yang formal kan gini, apa kabar anak-anak hari ini? Itu diksi yang formal.
Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu biasanya. Pakai kata-kata yang formal. Nah, supaya pakai kata-kata yang sehari-hari gimana? Kata-kata yang sehari-hari. Kalau misalnya kita sebagai seorang guru nanya kabar. Nanya kabar dengan gunakan kata-kata sehari-hari supaya lebih dekat sama anak. Gimana Bapak Ibu? Pakai bahasa yang sudah diajarkan di kelas, misalnya kayak bahasa Arab tuh anak-anak seneng tuh. Oh, pakai bahasa Arab. Iya, kaifahalukum gitu. Anak-anak langsung Oke. alhamdulillah anabi khair gitu. Atau pakai Oke. lagu good morning everybody, how are you gitu. Anak-anak langsung Yes, I'm fine. fine. Terus pakai nadanya kita ceria dengan gerak, terus dia langsung jawab I'm fine gitu. Langsung Oh, teriak-teriak gitu, Kak. oke. Seneng. Siap Iya. Bu Mindi, masukkan juga nih. Nih, masukkan juga pakai bahasa yang udah diajarkan. Tapi kalau misalnya anak-anak yang ngerti bahasa Arab gimana Bu Mindi? Enggak, maksudnya gini, kita kan di kelas itu sudah belajar. Oh, Nah, supaya anak-anak tidak lupa dengan materi yang sudah diajarkan gurunya, jadi kita praktekkan di pembinaan pagi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. oke. Misalkan apa kabar anak-anak hari ini? Terus anak-anak langsung jawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar gitu. Nanti kadang-kadang Oke. besok kaifahalukum sobahal khair, mereka jawab, Kak. Jadi anak-anak tuh sampai jadinya kalau guru bahasa Arabnya pembukaan dia langsung hafal, terus gurunya bingung kok kelas ini hafal ya gitu. Maksudnya selalu karena saya juga maksudnya guru nih suka mengulang di pagi hari bahasa Inggris, bahasa Arab yang sederhana untuk kelas 1 ya, Kak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, siap Bu Mindi. Mantap juga nih masukannya. Karena udah dibiasakan ya sehari-hari ya tentang bahasa Indonesia, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Nah, itu kalau misalnya sekolahnya biasa menggunakan itu maka kayak bahasa sehari-hari aja gitu kan. Kayak bahasa yang digunakan sehari-hari. Nah, kalau seandainya gitu, bahasanya sehari-hari di sekolah itu memang bahasa Indonesia. Kalau kita tanya kabar gimana deh? Tanya kabar. Kalau apa kabar hari ini, yang lebih gunakan bahasa sehari-hari, yang sehari-hari aja, nggak usah yang lebay-lebay banget. You what's up ya apa gimana? What's up guys, woi, hey you guys, ya gitu. Itu kan ya gaul sih, tapi emang itu bahasa sehari-hari. Emang kita sehari-hari gitu kalau ketemu you what's up guys, ya emang kita kalau ketemu orang begitu. Yang sehari-hari gitu, yang sehari-hari itu gimana tuh, yang bikin deket kita sama anak-anak tuh. Halo sayang, bagaimana kabarnya? Oh, masukkan dari Bu Yohana. Bisa pakai bahagia atau sedih gitu, Kak? Gimana coba? Tadi Siapa pagi tuh? Saya PTMT kan. Nah, Terus ada anak yang diam aja. Uh-uh. Jadi kalau kita nanya, hai apa kabar kalian? Karena biasa. Oke. Kayak gini, ayo teman-teman kecil, siapa yang hari ini bahagia? Mereka akan tunjuk tangan. Coba dong ceritain bahagianya. Terus yang diam itu akan ngomong, terus siapa yang hari ini kayaknya tampaknya sedih nih? Terus ada tunjuk anak saya, kenapa kamu sedihnya? Soalnya mamaku keluar kota, Bu. Nah, bisa kita gali. Saya sih kayaknya biasanya pakai gitu aja. Oke. Siapa yang hari ini bahagia, siapa yang hari ini sedih, sebenarnya kita nanya kabar sih. Oke. Nah, siapa hari ini bahagia, siapa hari seni? Tadi ada Bu Yunita, setelah itu bilang apa tuh? Coba ceritakan. Coba cerita dong gitu kan? Bahasanya iya. gitu kan? Iya. Coba ceritain dong. Gitu. Nah, coba ceritain dong. Coba kalau seandainya ceritain dong pakai bahasa yang baku gimana Bu Yunita? Coba kalian ceritakan. Nah, coba kalian ceritakan sama coba ceritain dong rasanya. Iya. Bapak Ibu yang lain boleh kasih feedback. Kalau misalnya kita pakai bahasa coba kalian ceritakan dengan coba ceritain dong. Lebih dekat yang mana sama anak-anak? Ceritain dong. Yang kedua. Ya, itu. Jadi kita pakai diksi yang sehari-hari. Nah, Bu Yunita bagus banget tuh tadi kasih contoh. Alhamdulillah. Tadi Bu Yunita, Bu Mindi udah kasih contoh juga tentang menggunakan diksi sehari-hari. Nah, diksi-diksi yang kayak gitu tuh, yang gimana kabarnya hari ini, itu lebih mendekatkan kita sama anak-anak dibanding apa kabar, terus coba ceritakan dibanding dengan coba ceritain dong. Itu lebih mendekatkan. Diksi-diksi yang seperti itu ternyata bisa membuat anak-anak jarak kita dengan anak-anak itu lebih berkurang. Kalau jaraknya lebih berkurang, anak-anak bisa lebih percaya dan lebih mudah menerima apa yang akan kita sampaikan itu. Terus misalnya kalau kita mau ajak anak-anak untuk ngumpulin tugas, kata-kata yang yang sehari-harinya gimana?
Kalau misalnya gini, kalau ada kata-kata silahkan tugasnya dikumpulkan, silahkan tugasnya dikumpulkan. Kata-kata sehari-harinya gimana? Nah, nanti setelah Zoom tugasnya boleh dikumpulkan di Zoom ya, gitu. Kadang-kadang. Oke, nanti setelah selesai tugasnya dikumpulkan di Zoom. Ada di lagi Zoom, nggak di yang lebih GCR. sehari-hari? Kok di Zoom sih? Di GCR, Kak. Oh, di GCR, oke. Ini ada nih dari Bu. Gimana Bu? Nah, ini ada lagi nih dari Bu Ridayani nih. Ayo kumpulin tugasnya. Nah, ayo kumpulin tugasnya. Ayo dong dikumpulkan tugasnya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan di meja Ibu ya. Yuk kumpulin tugasnya. Coba lebih dekat mana? Silahkan tugasnya dikumpulkan hari ini. Sama ayo teman-teman tugasnya dikumpulkan. Ayo dong tugasnya dikumpulin. Lebih dekat mana diksinya sama sehari-hari? Dikumpulin. Ayo dong. Ayo dong, tugasnya dikumpulin. Kira-kira anak lebih senang yang mana? Ayo silahkan tugasnya dikumpulkan sama ayo dong tugasnya dikumpulin. Lebih dekat secara rasa itu yang mana buat anak-anak? Yang dikumpulin. Yang dikumpulin. Kenapa kok yang dikumpulin? Karena kita menggunakan bahasa sehari-hari, gunakan diksi sehari-hari yang memang dekat dan biasa kita gunakan sehari-hari. Kadang-kadang kita tuh kayak kita emang merasa kita seorang guru. Kadang-kadang status kita sebagai seorang guru itu menjadi barrier kita untuk bisa dekat sama anak-anak dan menggunakan diksi sehari-hari. Kadang-kadang kalau udah guru, pokoknya kalau guru bahasanya harus formal aja. Kalau udah guru bahasanya harus resmi aja. Kalau udah guru pokoknya nggak boleh main-main aja. Padahal tujuan utama guru selain mengajarkan bahasa juga bagaimana bisa mentransfer ilmu itu. Ilmu itu lebih mudah ditransfer kalau seandainya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Caranya dengan gimana? Gunakan juga dengan kata-kata atau diksi-diksi yang sehari-hari. Ayo kumpulin tugasnya. Nah itu yang pertama tuh, how to-nya. How to-nya gunain atau pakai kata-kata sehari-hari. Pakai kata-kata yang biasa kita gunakan. Pakai bahasa yang selama ini anak-anak juga gunakan dan itu jauh lebih mudah untuk diterima anak-anak. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah kurangi ancaman. Yang perlu kita pahami adalah kurangi dan sedikitkan ancaman. Contohnya misalnya kalau kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang jawab sedikit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang nggak jawab nanti masuk neraka loh, yang nggak jawab masuk neraka. Ya anak-anak makin males lah kalau pakai diksi kayak gitu. Anak-anak makin bete lah kalau dipakai diksi kayak gitu. Ayo kalau yang nggak jawab nanti ibu hukum. Ya elah masih lemas banget, masa pagi-pagi udah lemas aja. Kalau gitu anak-anak makin bete lah. Nah kita sedikitkan ancaman. Kalau seandainya kita dengan kita kurangi sedikit ancaman, solusinya kira-kira gimana Pak Bu? Solusinya kira-kira gimana? Kalau kita sedikit ancaman, oke. Yang jawab dapat bintang. Oke. Kak, sebelum salam dikasih motivasi dulu Kak. Oke, gimana Bu Lydia? Sebelum salam kasih motivasi gimana? Iya, anak-anak hari ini yang menjawab salam dari ibu doakan semoga rezekinya tambah banyak, disayang ayah bunda, dapat nilai yang bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti didoakan ya Bu ya, didoakan ya? Iya. Oh, didoakan. Kira-kira kalau doa sama ancaman lebih kuat mana? Doa sama ancaman lebih kuat mana? Doa. Lebih kuat doa. Doa sama ancaman itu lebih kuat doa. Karena kita semuanya manusia rata-rata lebih suka didoain daripada diancam. Setuju nggak? Makanya saya suka tuh kalau misalnya pengen semuanya nyalain kamera, saya lebih fokus sama yang udah nyalain kamera aja. Yo terima kasih hari ini yang kameranya udah aktif. Kak Tibran doain, pokoknya yang kameranya aktif, semoga uang jajannya nambah. Nah itu biasanya nggak aktif ikut nyalain kamera tuh, soalnya didoain. Yang nggak aktif biasanya juga nyalain kamera. Ya Kak Tibran punya permainan hari ini, Kak Tibran
Kevin akan berikan permainan buat kamu yang kameranya udah aktif. Nah, kameranya ikut aktif nih. Daripada kita ancam-ancam kan, yuk ya nanti yang kameranya nggak aktif nggak bisa ikut permainan, yang kameranya nggak aktif nggak bisa ikut permainan. Walaupun secara esensi sama, tapi pilihan diksi yang satu ancaman, yang satu harapan, maka anak-anak lebih suka untuk mencari harapan atau mencari apa atau didoakan atau dikasih reward atau dikasih apresiasi gitu. Jadi esensinya sama, pengen anak-anak nyalain kamera, tapi pilihan diksi yang satu ancaman, yang satu mendoakan itu jauh lebih kuat, mendoakan dibanding ancaman. Contoh kita latihan deh, kita latihan untuk mendoakan. Saya mau ngobrol lagi sama satu orang, sama Bu Nurida Oktavia. Mau ngobrol sama Bu Nurida Oktavia. Halo, assalamualaikum Bu Nurida. Waalaikumsalam Kak Tibra. Sehat Bu Nurida? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Bu Nurida latihan ya kita ya. Oke Kak. Ini kita latihan sedikitkan ancaman. Oke, kita latihan untuk mensedikitkan ancaman. Jadi latihannya kira-kira Bu Nurida sekarang yang lagi kepikiran kalau misalnya kita semua anak-anak nih pengen nyuruh apa deh Bu Nurida? Pengen kasih instruksi apa deh? Oke, biasanya saya kalau minta anak-anak untuk siapin buku sama pulpen gitu, ya yang udah sekarang silakan ambil buku sama pulpennya kalau udah diangkat ya, buku sama pulpennya ya. Nah, biasanya saya sebutin tuh yang udah yang sudah ngambil. Oh, ini Ibu Mindi, Ibu. Oke, latihan nih, langsung nih latihan deh sama kita nih. Anggap kita anak-anaknya. Langsung aja kita anak-anaknya nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, anak-anak udah siap belajar hari ini? Belum, Bu. Belum. Belum. Yang belum? Coba boleh. Kenapa belum siap? Belum, Bu. Belum sarapan. Masih lapar. Siap, boleh diangkat. Tunggu, pulpennya kehilangan mana tadi ya? Yang udah siap, tunjukin buku sama pulpennya. Boleh nih, Kak Tibran udah, Bu Yunita udah nih. Wah, banyak nih yang udah. Coba yang belum dipercepat, ayo. Ketinggalan Bu Guru. Ya, aduh, coba lagi. Yuk, karena sebentar lagi kita akan mulai nih belajar. Maaf, ini ada iklan Kak Tibran. Iya, nggak apa-apa, Bu Nurida. Ya, oke, sudah siap ya. Wah, oke. Sekarang kalau udah siap boleh ditaruh lagi bukunya. Nih buat yang belum, ayo segera diambil segera ya. Kalau sudah siap, katakan siap di kolom chat sebanyak-banyaknya. Siap. Ayo. Oke, siap. Siap nih, Siap. mana nih? Wah, siap semua ya. Tapi masih lemes, Bu. Masih lemas. Belum sarapan. Kalau masih lemas, angkat tangan. Coba sekalian Ibu cek seragamnya, boleh? Angkat tangan. Nah, Ini maksudnya, oke. Oke, udah ya, siap. Siap, oke. Udah siap. Angkat tangan ke atas lagi, tinggi lagi. Oke. Oke, turun nih. Oke. Tengok kanan, tengok kiri. Nah, tarik nafas. Biasa saya kayak gitu, Kak. Oke, siap. Terima kasih Bu Guru Nurida, tepuk tangan dong buat Bu Nurida. Nah, sekarang feedbacknya nih dari guru-guru yang lain. Nah, feedbacknya kira-kira yang bisa ditingkatkan dari Bu Nurida atau yang udah bagus apa? Boleh feedback. Di chat aja di chat. Motivasi anak untuk mengikuti arahan Ibu Nurida. Motivasi anak, udah termotivasi atau belum Pak Suparwito? Di awal tadi kan ada 1-2 yang belum mengeluarkan buku kata Bu Nurida, terus kan dikasih gerakan-gerakan yang memacu ya kreativitas Ibu Nurida ini untuk memancing motivasi anak. Jadi anak dibuat semangat untuk seperti teman-teman yang lain. Oke, jadi Bu Nurida tadi udah merasa semangat yang disampaikan Bu Nurida itu sampai oleh Pak Suparwito ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih Pak Suparwito. Ada lagi tadi yang mendukung tuh, kita cari feedback yang mana nih? Tadi ada tuh feedback yang gak enak didengarnya, tapi harus kita dengerin karena itu membangun apanya. Kata Bu Lulu. Gimana Bu Lulu? Ayo Bu Lulu, feedbacknya apa nih? Tadi intonasinya kurang dapat. Oh, intonasi kurang dapat. Terlalu cepat.
Oh, terlalu cepat. Kalau hubungannya sama diksi yang lagi kita pelajari ini, sedikitkan ancaman. Terus kira-kira dari diksinya itu udah dapat belum Bu Lulu? Udah dapat. Oh, diksinya berarti Bu Nuri tadi nggak pakai ancaman. Nggak pakai ancaman. Oke, nggak pakai ancaman. Tinggal tadi apa? Intonasinya ya. Oh, oke, siap Bu Lulu, siap. Oke, terima kasih. Tambah Terima kata kasih, lucu Bu. dikit tuh tadi Kak. Kenapa Bu Yulita? Tadi kan di akhir gini, itu yang sering saya lakukan tuh. Ayo tarik nafas gitu kan. Nah, pakai di belakangnya Bu Nur. Tarik nafas, buang dari bawah. Terus anak-anak bakalan teriak, "Wow, dong Bu!" gitu. Oh, oke. Supaya mereka pagi-pagi kalau udah ketawa kan ngantuknya hilang. Oh, oke. Masukan bagus. Tarik nafas, keluar dari bawah. Oke. Tapi emang bisa ya, Bu Yulita? Kalau udah kelas-kelas atas sih bisa nyambung. Oke, bisa Kelas nyambung. Kebetulan saya kan kelas 5, jadi nyambung. Oke. Oh, oke. Kadang ada yang siap. lupa disengajain Kak, nggak dihembuskan gitu. Jangan, ayo ntar nggak ini lagi. Oh, Gitu. nanti. Digituin. Oh, oke. Oh, dia sengaja ditahan, tarik nafas karena dia nggak sengaja untuk nggak dibilang keluarin gitu ya. Iya. Oke, siap. Oke, Pak Dede saya nggak lagi pantun, tarik nafas keluarin dari bawah, cakep nggak gitu ya? Oke, tadi juga kalau bisa dipakai tuh masukan dari saya juga bisa fokus tuh sama yang udah angkat fokus sama yang udah ikut sama yang kita perintahkan. Misalnya tadi Bu Nurida minta untuk anak-anak angkat pulpen. Oke, yang udah angkat pulpen, yang sudah angkat alat tulis sama buku, cakep banget. Yuk ditunggu yang lain. Terima kasih. Diapresiasi buat orang yang sudah ikut instruksi kita. Karena dengan begitu pasti itu akan mirroring tuh. Itu akan mirroring. Yang dipuji siapa, tapi yang lain juga akan merasa, oh ternyata kalau kita angkat pulpen, kalau kita angkat buku itu dipuji juga ya sama bapak sama ibu guru ya gitu. Jadi kayak Dipanggil namanya Kak biasanya. Jadi oh iya semuanya, dipanggil namanya. Iya biasanya jadi kalau semuanya sampai kesebut semua sekalian absen gitu kan sambil oh ini masuk. Oh iya oke. Oke, terima kasih. Itu juga boleh jadi masukan. Jadi diangkat tadi dari diangkat terus disebutin juga diapresiasi orang-orang yang udah diangkat bukunya gitu. Jadi fokusnya sama orang yang udah ngelakuin. Jangan fokusnya justru sama orang yang belum melakukan. Kadang-kadang kita sebagai guru lebih fokus untuk mencari kesalahan. Kadang-kadang kita fokusnya sebagai guru untuk mencari kesalahan dibanding untuk apresiasi yang sudah bisa untuk melakukan. Padahal yang bisa melakukan itu itu adalah keberhasilan kita sebagai seorang guru. Keberhasilan kita untuk sebagai seorang guru dalam mendidik. Ketika berhasil, maka kita puji mereka. Gitu. Jadi jangan sampai kita jadi sebagai algojo yang cari kesalahan, tapi kita pendidik yang berusaha supaya mereka untuk berusaha berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, itu yang kedua. Yang kedua adalah kurangi ancaman. Gunakan diksi sehari-hari, kurangi ancaman. Dan yang ketiga, untuk anak SMA kasih jempol dan jari disilangkan. Oke, maksudnya apa nih? Untuk anak sama kasih jempol dan jari disilangkan. Nah, ini bahasa tulisan nih. Untuk anak sama kasih jempol. Boleh kasih jempol. Atau yang udah siap kasih jempol, yang belum siap silangkan gitu. Oke, terima kasih Pak Dede. Bu Rita, ada yang mau ingin disampaikan Bu Rita? Bu Rita Raisen, ada yang ingin disampaikan? Halo, Assalamualaikum Bu Rita. Di-unmute dulu, mohon izin. Bu? Oh, nggak ada mungkin ya, karena ini kepencet kali ya. Oke, yang terakhir adalah hindari kalimat-kalimat negasi. Hindari kalimat-kalimat negasi. Tidak, jangan, itu hindari. Terutama abis gitu setelah kalimat tidak, kalimat jangan itu dibarengi dengan kalimat-kalimat yang pengen kita larang. Misalnya jangan lari, jangan berisik. Kenapa kok hindari kalimat negasi? Karena alam bawah sadar manusia itu nggak bisa membedakan antara kata tidak atau tidak bisa membedakan kata tidak. Alam bawah sadar manusia itu tidak bisa membedakan kata tidak. Jadi walaupun ada kata tidak, tapi kita tetap membayangkan. Oh gini deh, saya contohin deh. Bingung saya jelasinnya. Contoh supaya lebih gampang.
Jangan bayangkan di kepala saya ada kucing. Jangan bayangkan di kepala saya ada kucing. Jangan bayangkan di kepala saya ada kucing. Yang kebayang apa? Malah ngebayangin. Malah ngebayangin. Justru ketika saya bilang jangan dibayangin di kepala saya ada kucing, justru kebayang di kepala saya malah ada kucing gitu. Jadi alam sadar bawah manusia tidak bisa membedakan kata tidak. Jadi kata tidak itu sering dihilangkan. Yang terambil justru bayangkan di kepala saya ada kucing. Sama kayak anak-anak. Kalau dibilang jangan berisik, justru yang paling kedengaran pertama ya berisiknya. Yang teringat pertama kali justru berisiknya. Jangan lari-larian, yang teringat pertama kali ya lari-lariannya gitu. Maka cara yang paling mudah, gunakan kalimat lawannya. Kalau kita pengen anak-anak itu nggak berisik, berarti lawannya apa? Lawannya diam, tenang. Maka gunakan kata perintah itu. Ayo anak-anak tenang. Ayo anak-anak diam. Kalau misalnya kita gunain kata berisik, ayo jangan berisik. Oke, jangan berisik, tapi ngapain kalau nggak berisik gitu. Substitusinya apa? Kalau nggak berisik terus kita ngapain gitu. Anak-anak belum paham konteks itu kadang-kadang. Apalagi di tingkat SD, di tingkat manapun juga sama. Di tingkat manapun juga sama. Kalau seandainya kita gunakan kata negasi, yang muncul pertama kali justru adalah larangannya. Gitu. Ayo anak-anak diam, ayo anak-anak tenang, itu jauh lebih efektif dibanding ayo jangan berisik, ayo nak duduk dibanding ayo nak jangan lari-lari gitu. Kalau ada yang bicara kewajiban kita apa ya? Maksudnya apa nih? Di dalam Al-Quran, tapi banyak kalimat larangan, Kak. Nah, kalimat larangan bukan berarti tidak boleh diucapkan. Kalimat larangan itu tetap penting dilakukan. Kalimat larangan itu tetap penting dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang benar-benar bahaya dan larangannya bahaya dan benar-benar harus ditinggalkan. Kalau misalnya cuma lari-larian, kan itu bukan larangan yang pasti harus ditinggalkan. Bisa tetap lari-larian, tapi kadang-kadang anak-anak bingung tuh. Ininya apa nih? Apa namanya? Apa yang harus kita lakukan? Belum terbayang ininya apa namanya? Jawabannya, belum terbayang solusinya. Kita lebih mudah untuk memberikan solusi dibanding memberikan larangan gitu. Untuk mendiamkan anak, Kak, saat guru sedang berbicara gitu. Jadi memang kalimat larangan tetap penting. Kalimat larangan tetap penting. Kalau misalnya anak-anak di lantai 2, terus dia udah mau manjat pagar di lantai 2 tuh, ada kemungkinan untuk jatuh. Ayo duduk. Itu akan lama responnya. Maka kita pakai jangan naik. Kita bawa turun, baru kita kasih tahu duduk nak, di situ bahaya. Kalau misal udah sangat bahaya, perlu penegasan dan itu urgent banget, maka gunakan juga nggak apa-apa kalimat larangan. Tapi yang belum terlalu bahaya dan pengen anak-anak punya kebalikannya, punya referensi bagaimana dia melakukan, maka gunakan kata-kata yang memudahkan anak untuk melakukan apa yang kita inginkan supaya komunikasinya tercapai. Maka wajar kalau misalnya ada guru yang cukup bilang ayo duduk, tiba-tiba anak-anak langsung duduk. Tapi ada juga guru udah dibilangin dari kemarin, ibu guru bilang kalau jam segini jangan lari-lari, nanti kamu jatuh bahaya. Anak-anak tetap lari-lari, anak-anak tetap keliling-keliling. Nah itu lebih nggak efektif dibandingkan kalau seandainya kita bilang ayo duduk. Nah itu selesai gitu. Makanya kadang-kadang masalah komunikasi ini, kenapa verbal penting, kenapa diksi penting, karena anak-anak itu lebih mudah untuk memahami komunikasi secara lisan. Maka kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan kata-kata terbaik, untuk memberikan diksi yang terbaik, supaya anak-anak lebih mudah paham tentang apa yang kita sampaikan. Nih kita contoh yang terakhir kita latihan ya. Kalau tingkat atas sudah kita buat kesepakatan, setuju. Kalau yang atas kita juga sudah buat kesepakatan. Kalau seandainya sebelum masuk ada kesempatan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah itu lebih efektif lagi. Kata-katanya nggak perlu banyak. Oke, ibu nggak akan ngelarang, ibu nggak akan banyak nyuruh. Pokoknya kita sesuai dengan kesepakatan. Nah itu lebih nyaman lagi. Gitu. Di TK pun sudah dikenalkan kesepakatan, setuju juga Bu Rahmawati. Tapi memang kadang-kadang TK perlu banyak diingatkan juga. Kadang-kadang mereka lupa. Saya pernah kemarin jalan-jalan sama anak TK.
itu kita lagi jalan-jalan di lantai 8 di hotel, kita udah buat kesepakatan tuh. Nah, ini bahaya ya sayang ya, ini bahaya ya sayang ya. Kamu duduk tenang di bangku, nanti Katiban bawain ini makanan gitu. Saya udah buat kesepakatan kalau duduk tenang, nanti Katiban bawain makanan. Belum 2 menit dia duduk, dia udah saya lihat udah ada di ini, udah ada di pagar. Udah ada di pagar, udah naik ngelihat ke bawah, kata-katanya aku mau loncat. Nah, itu anak TK bahayanya. Memang sudah dibuat kesepakatan tapi perlu diingatkan lagi. Karena fokusnya paling lama cuma 8 sampai 10 menit. Jadi begitu fokusnya hilang, kita perlu ingatkan lagi dan kesepakatan perlu diulang-ulang lagi. Makanya diksi, terutama untuk anak TK, diksi seorang guru itu penting karena TK itu masih butuh banyak referensi diksi. Mereka masih belum punya banyak diksi. Secerewet-cerewet apapun ibunya, umur TK pasti masih kekurangan diksi. Walaupun ibunya di rumah sudah memberikan diksi yang cukup banyak. Karena seorang ibu biasanya dalam sehari menghabiskan 20.000 kata. Beda dengan bapak, kalau bapak cuma 7.000, kalau ibu 20.000. Nah, makanya biasanya belajar diksi yang paling penting itu untuk ibu-ibu. Kalau seandainya ibu guru semua di sini diksinya bagus, diksinya tercapai, diksi-diksinya bisa membuat anak lebih, diksi-diksinya lebih impactful, itu akan lebih kuat ke anak-anaknya. Soalnya udah 20.000 kata, diksinya bagus-bagus semua. 20.000 kata, diksinya yang membangun semua. Kalau 20.000 kata tapi diksinya kadang-kadang diksinya nggak jelas, muter-muter, nggak sesuai dengan arahan, komunikasinya nggak tercapai, ya maka sayang-sayang 20.000 diksi itu. Maka kalau bapak-bapak kadang-kadang memang lebih pendiam, diksinya lebih irit, tapi lebih menusuk gitu. Mencapai sama tujuan. Kalau anak sakit di rumah aja, jangan sekolah Bu Rahma. Oke. Oh, itu namanya anak aktif dan sehat. Kalau anaknya sakit pasti diam aja. Setuju. Itu kalau anaknya aktif dan sehat. Kalau anaknya aktif dan sehat, kita juga perlu sebagai guru kita juga harus perlu lebih sehat lagi. Karena untuk menjaga anak yang aktif pasti butuh energi yang lebih banyak. Buat bapak-bapak, buat kepala sekolah, buat ibu kepala sekolah juga dengan latihan diksi ini harapannya nanti kalau ada sambutan di sekolah kita bisa gunakan kata-kata yang efektif tuh. Jangan sampai kita pakai kata-kata yang muter-muter. Kadang-kadang ada kepala sekolah, nih kan kita sering nih acara-acara sekolah. Kan sering tuh acara-acara misalnya pelatihan anak-anak, pelatihan atau training gitu misalnya. Ada sambutan dari kepala sekolah, ada sambutan dari wakil kepala sekolah. Ada kadang-kadang sambutannya lama banget tapi nggak tahu ujungnya kemana. Kadang-kadang nggak jelas ini yang mau disampaikan apa. Ada juga tapi kepala sekolah yang ngomongnya sebentar, singkat, tapi jelas tujuannya. Ternyata komunikasi itu yang penting bukan banyaknya, yang penting bukan kuantitasnya, tapi yang penting adalah kualitasnya. Bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Maka kata-kata yang berkualitas, diksi-diksi yang berkualitas itu jauh lebih impactful dibanding sekedar kata-kata yang banyak. Percuma kata-kata yang banyak kalau seandainya kualitas kata-katanya nggak terjaga. Maka dari semua itu yang paling penting kita kembalikan di awal. Kenapa kita kembalikan di awal? Soalnya semua diksi yang perlu kita pilih adalah diksi yang bisa mencapai tujuan komunikasi kita. Tujuan komunikasi adalah what response you get. Makin sedikit makin sedikit kata-kata itu lebih efektif. Kalau lebih efektif lebih gampang diterima. Kalau lebih gampang diterima dan dicerna biasanya lebih menjawab tentang tujuan komunikasi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ulang lagi, kita jadi ulang di how to-nya bagaimana caranya untuk buat diksi yang bagus. Yang pertama how to-nya apa? Yang pertama caranya apa? Gunakan kata sehari-hari. Gunakan bahasa anak. Sehari-hari, bahasa anak ya, sehari-hari. Kata-kata sehari-hari yang dekat dengan anak. Tadi Bu Yunita kasih contoh. Ayo coba ceritain dong. Sama coba ceritakan sama ibu. Itu beda rasanya. Gunakan kata-kata sehari-hari. Yang kedua,
Sedikitkan ancaman. Jangan ada ancaman. Sedikitkan ancaman, banyak apresiasi, fokus sama anak-anak yang sudah jawab, fokus sama anak-anak yang berhasil, fokus sama anak-anak yang ikut sama respon sama komunikasi kita. Tidak ada ancaman, sedikitkan ancaman. Yang pertama gunakan bahasa sehari-hari, yang kedua sedikitkan ancaman, yang ketiga hindari kalimat negasi. Hindari kalimat negasi. Hindari kalimat negasi. Kurangi kalimat negasi. Kenapa? Karena otak manusia, alam bawah sadar manusia tidak bisa membedakan kata tidak. Gitu. Jadi kalau makin kita dibilang kata tidak itu kenapa? Kalau seandainya kita dibilang jangan nengok ke kiri. Jangan nengok ke kiri. Kadang-kadang alam bawah sadar kita justru bilang tengok kiri. Maka orang-orang marketing kadang-kadang pakai itu tuh. Orang-orang marketing di jalan kalau kita, nah taktik marketing itu. Kalau kita jalan-jalan ke puncak misalnya, bisa ada di puncak tuh jalan-jalan agak jauh. Jangan tengok ke kiri. Di kiri tidak ada barang bagus. Justru kita nengok di kiri ada apaan sih gitu. Kita makin penasaran tuh. Justru makin penasaran. Nah anak-anak juga sama. Ayo nah jangan ke sana, jangan ke sana, jangan ke ruangan itu. Anak-anak makin penasaran. Emang kenapa sih di ruangan itu? Yang tadinya nggak kepikiran, misalnya di belakang ada ruangan, yang tadinya nggak kepikiran ada ruangan di situ, terus gara-gara dibilang, jangan ke situ nah, hati-hati, jangan ke ruangan itu. Anak-anak justru jadi lagi penasaran, justru lebih penasaran. Oh ada apaan sih, ada apaan sih? Itu kenapa? Karena otak kita, alam bawah sadar kita tak bisa membedakan kata tidak. Gitu. Jangan kerjakan PR. Boleh dicoba tuh. Boleh dicoba tuh. Bapak mah nggak apa-apa. Kalau Bapak mah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau emang kamu ngerasa nggak penting, jangan kerjain PR-nya. Jangan kerjain PR-nya. Bapak sih nggak masalah. Kalau kamu sendiri yang nggak mau nyesel. Nah, jadi bikin penasaran. Ya nggak masalah. Kalau emang kamu nggak mau ngerjain juga nggak masalah. Ntar juga kamu sendiri yang nyesel kalau nggak ngerjain. Bapak mah udah siapin sesuatu. Nah, jadi kayak ini kerjain nggak ya? Dikerjain nggak ya? Kalau nggak dikerjain diomelin nggak ya? Kalau nggak dikerjain ada ini nggak ya? Gitu. Jadi mulai hati-hati. Justru ketika dibilang jangan itu anak-anak makin jadi penasaran. Ini beneran nggak ya? Ini beneran nggak ya? Oke, jangan klik gambar ini, justru diklik. Justru jangan dibuka bukunya, malah dibuka. Gitu. Jangan dibaca, malah dibaca. Mungkin satu ketika kita bisa gunakan kata-kata ini sebagai anekdot gitu, atau cara kita untuk menyuruh anak-anak justru dengan jangan kata-kata jangan, anak-anak justru malah bisa jadi lebih nurut sama kita. Oke, karena itu tadi rumusnya, otak manusia tidak bisa membedakan kata tidak. Oke, don't try this at home. Jangan coba ini di rumah, tapi malah banyak yang coba. Oke, nah itu dia tentang diksi malam hari ini. Gunakan diksi-diksi yang powerful, gunakan diksi-diksi yang berkualitas. Harapannya setelah ini, udah gurunya tahu cara nyusun pelajaran, udah tahu gurunya caranya ngilangin stres, diksinya udah nggak berhubungan sama stres lagi. Kadang-kadang yang bikin diksi jelek kan kadang-kadang masalah stres juga. Stres masalah apa, tapi kenanya ke anak-anak yang di sekolahan. Kadang masalah kita sama suami di rumah, sama istri di rumah, tapi emosinya masih terasa, kena juga ke anak-anak, diksinya keluar yang nggak bagus akhirnya ke anak-anak. Jangan mencontek, justru malah mencontek. Oke, banyak lah pokoknya. Bapak Ibu guru jago semuanya, tapi hari ini kita belajar tentang ini nih, tentang diksi. 3 hal ini how to-nya. Plus juga tadi gunakan emosi supaya nggak salah paham, hindari kalimat yang interpretatif, karena apalagi di masa-masa SMA biasanya banyak tuh kalimat-kalimat yang bisa diartikan dengan berbeda. Misalnya kata-kata tegang itu bisa diartikan dengan beda, kata-kata kocok bisa diartikan dengan beda. Hindari kata-kata itu supaya tidak terjadi interpretasi. Tidak terjadi multi interpretasi. Terus juga kita gunakan kata-kata yang jelas, clear maknanya supaya lebih bisa mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, ini dia tentang diksi. Semoga dengan diksi ini lahir guru-guru yang diksi-diksinya berkualitas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau di sekolah berkualitas, di rumah juga berkualitas.
Jangan selesai trainingnya. Oke, saya nggak selesai trainingnya. Saya lanjutin sampai jam berapa? Jam 10. Siap. Ini tadi saya potong-potong supaya pas jam 8:30. Tetap aja selesai jam 9 juga. Soalnya mulainya tadi bukan jam 7:30. Mulainya jam 7:30 lewat sedikit. Soalnya guru-guru masih banyak yang sholat isya gitu. Saya maklum. Makanya saya potong-potong dari tadi supaya bisa selesai pas jam 8:30, 9. Ternyata lebih juga. Tapi nggak masalah. Yang penting hari ini tujuan kita tercapai. Belajar tentang diksi, tentang bagaimana membuat diksi berkualitas. Ini juga kaitannya dengan emak-emak di rumah. Bayangin kalau seandainya emak-emak, kita nih sebagai emak-emak di rumah, itu punya 20.000 kata, kalimat 20.000 kata sehari bisa dimaksimalkan dengan baik untuk anak-anak kita. Itu pasti anak kita jadi anak yang pintar. Soalnya punya kualitas kata yang banyak dari emaknya, diksinya juga diksi yang sudah diperhatikan kualitasnya. Woi, soalnya saya tuh suka kalau di parenting tuh suka ngasih contoh gitu. Contoh emak-emak sama bapak-bapak. Bedanya diksi emak-emak sama bapak-bapak. Contohnya pas bangunin tidur. Contoh doang pas bangunin tidur. Kalau seandainya bapak-bapak bangunin tidur, biasanya tuh kata-katanya putus-putus, satu-satu, pelan-pelan. Nak, ayo bangun nak, sholat subuh nak. Ayo bangun, ayo subuh nak, ayo nak. Itu katanya cuma gitu doang, nak, diulang-ulang, subuh nak, ayo sholat. Paling banyak 5 kata, 6 kata deh, itu cuma diulang-ulang. Tapi kalau ibu-ibu udah bangunin anaknya, nak, ayo nak, bangun nak, udah bunda bilangin semalam kalau HP itu mainnya jangan malam-malam, bunda udah bilangin mulu. Ini kan udah berkali-kali bunda bilang, kemarin bunda bilangin, sekarang bunda bilangin, masih aja main HP malam-malam. Lihat kan bangunnya kesiangan, udah kamu tuh udah besar nak. Tolong bantuin bunda. Udah jangan lagi pakai dibangunin. Oh, itu baru setengahnya Bu, belum semuanya. Lihat ibu-ibu. Nah, itu kalau saya ngebayangin kalau udah halo Bu, saya kebayangin kalau udah belajar diksi, bangunin anak nggak apa-apa deh, kata-katanya panjang-panjang, kata-katanya banyak, tapi kata-katanya berkualitas semua. Waduh, Doa, Kak. itu doa ya, ya. Semoga lahir nanti anak-anak yang terbaik dari ibu-ibu guru dan ibunda-bundanya yang punya kualitas diksi yang terbaik. Alhamdulillah. Pengalaman dari mana? Saya juga sama, kalau dibangunin sama ibu saya juga gitu. itu nggak usah pengalaman dari jauh-jauh. Soalnya sering dengar kalau dibangunin sama, lebih suka dibangunin sama ayah dibanding sama ibu. Soalnya lebih soft banguninnya dibanding sama ibu. Waduh, rasanya bangun tidur udah pusing duluan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan khilafan. Sekali lagi besok kita ada hari terakhir di rangkaian Hari Guru Nasional. Hari terakhir training, hari terakhir di bulan November, hari terakhir di bulan para pahlawan, hari terakhir di bulannya para guru. Wah, pas banget lah pokoknya. Selesai hari bulan November ini lahirlah guru-guru yang layak untuk disebut sebagai seorang pahlawan. Widih. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung aja, saya belum tutup dulu, kasih aja absensinya dulu. Tuh ada yang nanya, absen mana absen? Absen tuh, udah saya kasih absennya. Isi absennya dulu, dipersilahkan sambil saya nunggu Bapak Ibu untuk keluar dari Zoom meeting ini. Saya nunggu setia sampai terakhir, sampai orang terakhir. Orang terakhir biasanya Pak Masda. Pak Masda. Itu kenapa kok Pak Masda lagi? Mungkin dia betah di sini ya. Kesepakatan 3 kali dipanggil, kesepakatan diusap dengan waslap, belum bangun bacain Quran, anak akan loncat. Iya. Udah gitu bacain Quran, lampu matiin, tambahin lilin banyak, kita pakai kain putih. Seakan-akan kayak malaikat maut lagi nyamperin. Auto bangun. Ya Allah, iseng banget sih otak, astagfirullah. Ya silakan Bapak Ibu, silakan diisi presensinya. Kalau mau lanjut istirahat dipersilahkan. Bangunin pakai air Kak, nggak perlu pakai kata-kata. Setuju juga Pak Barli. Bangunin pakai air, nggak perlu pakai kata-kata. Cukup dipercikin ya, tapi ya dipercikin ya. Kalau kalau disiram tambah kerja lagi nanti kita. Kaget juga lagi, kasihan bangun tidur disiram. Kak Ilham pernah nggak bangun tidur disiram gitu?
Oh enggak, saya juga belum pernah sih, alhamdulillah. Bangun tidur. Kakak waktu pesantren. Oh pernah waktu pesantren. Wah pengalaman siapa tuh di pesantren? Bu siapa? Bu Fitri. Oh pengalamannya Iya, gimana Kak. Bu di pesantren? Iya, kalau awal pesantren kan harus on time banget sebelum subuh. Jadi jam 3 belum bangun juga. Jadi kakak itunya pakai air, nggak bangun juga diguyur, pernah Kak? Oh. Awal-awal pesantren ya Kak ya, awal-awal. Awal-awal pesantren, awal-awal apa sampai akhir Bu? Enggak. Biasanya kalau udah 2 sampai minggu masuk pesantren Kak. Oh 2 minggu masuk pesantren. Biasanya kalau udah sampai di akhir-akhir udah jadi pengurus, udah bebas. Biasanya bangunnya jam berapa Ibu ya? Iya, betul Kak Tibran, betul. Betul. Saya gini-gini juga anak pesantren, tahu juga sedikit-sedikit lah. Keras tapi mendidik itu melekat sampai sekarang gitu. Kenapa Bu? Keras tapi mendidik melekat sampai sekarang gitu. Oh, keras tapi mendidik melekat sampai sekarang. Tapi karena kerasnya itu terasa sayangnya ya. Betul, terasa banget. Terasa sayangnya. Betul. Nah itu yang di copy jangan kerasnya aja, tapi sayangnya juga perlu di Sayangnya copy. itu betul. Justru Kadang-kadang melekat ke dalam hati, merubah kita itu karena mereka dengan hati itu gitu Kak, mendidiknya bukan dengan kerasnya. Oke. Kadang-kadang yang kita copy cuma kerasnya doang, sayangnya tuh nggak kita copy gitu Bu ya. Kalau itu Jadi, mungkin mental beda anak lagi ada Kak. Oke. Kalau Jadi kita mentalnya sudah siap dengan pesantren, mau sekeras apapun dengan begitu kan akan dengan sendiri ya siap. Tapi ada juga teman yang sebulan 2 bulan digituin ya pulang juga. Tergantung mental betul. Oh ada juga ya. Oke siap. Tapi apa namanya itu pengalaman di pesantren ini ya beberapa tahun yang lalu ya Bu Fitri ya. Betul Kak. Tapi sekarang rasanya pesantren-pesantren juga sudah mulai mengurangi ini Betul, juga Kak. sih Bu. Sudah mengurangi. Betul, karena agama pun mengajar didiklah anak sesuai dengan zamannya, bukan dengan pengalaman kita. Kita kan beda zamannya lagi. Gitu. Oke. Kesian zaman kita berarti Ibu ya. Zaman kita mah keras-keras banget kali ya. Metodenya beda lagi Kak. Oh iya. Metodenya beda lagi. Cara mendidiknya beda lagi. Kita sudah katanya sudah zaman X. X itu zaman apa ya? Zaman serba dibuai katanya. Kalau guru saya dibuai dengan dunia luar, dibuai dengan elektronik, dan dibuai dengan segala keinginan itu udah luar biasa. Tapi karena emang udah zaman, karena emang udah zamannya kali Bu. Betul, makanya Oh iya benar juga zaman, ya. Kak. Tapi mereka gara-gara itu juga jadi lebih jago elektronik juga Bu. Betul. Iya, ya emang mereka berarti logikanya berarti mereka emang disiapkan untuk zaman ke depan kayaknya Bu ya. Betul. Oh iya benar. Berarti nih saya ngambil kesimpulan mulu nih. Berarti kita nggak bisa nyamakan sama zaman kita ya, karena kita nggak dilatih untuk bisa siap untuk di masa-masa teknologi ke depan berarti Bu ya. Iya betul. Oh iya. Pinter juga saya Bu ya kalau dipikir-pikir ya. Emang zamannya Kak Tibran seperti apa? Gimana Bu? Emang zamannya Kak Tibran seperti apa? Zamannya saya ya pasti lebih nyaman lah dibanding zamannya Bu Sinta. Oke deh, betul. Pasti lebih nyaman lah dibanding Bu Sinta. Jadi saya langsung kebayang zamannya Bu Sinta pasti ngambil airnya di sumur. itu pasti. Zaman ibu masih pakai disket. Oh iya, pakai masih disket ya. Waduh, Kak Ilham ngalamin masa disket? Oh enggak, saya masih ngalamin masa disket. Iya, siapa yang ngalamin masa disket? Angkat tangan. Iya, yang ngalamin masa disket. Waduh. Waduh, seumuran berarti ya. Kuliah itu Kak, kuliah pakai disket. Oh, kuliah pakai disket. Iya, skripsi pakai disket. Oh, skripsi pakai disket. Saya dulu, saya malu deh kalau diomongin deh. Saya dulu ini belajar komputer dulu kecil pakai disket. Waduh. Saya masih muda kan berarti kan? Iya. Maksa. Tapi beruntung Kak, untuk zaman-zamannya yang tadi sebelum Bu Sinta itu, kita lebih terlatih disiplinnya. Jadi disiplinnya itu sampai sekarang tua kita latih lagi ke anak kita gitu. Oke, itu disiplin ya. waktu. Beruntung banget zaman dulunya karena apa? Cobaan dunia luar itu. Ya nanti kalau misalnya guru-guru disiplin hari ini, mantep banget nih. Saya kebayang kayak orang Jepang dulu. Orang Jepang itu kalau misalnya janjian itu, kalau kita kan janjian per setengah jam ya batas waktunya ya.
nanti janjian jam 4:30, jam 5, 3:30 gitu. Itu pun juga masih telat. Kalau orang Jepang kan per 5 menit gitu. Kapan ya orang Indonesia bisa per 5 menit ya? Misalnya oke, nanti janjian jam 5:10, jam 5:10 datang tepat gitu. Jadi bukan, kalau Indonesia kan batasnya masih setengah jam supaya gampang kan. Kapan ya kita bisa gitu ya? Ini lahir dari guru-guru kayak Bu Erna nih kayaknya nih, kayak Bu Sinta, Bu Fitri, Bu Mindi, ya semuanya lah yang ada di sini lah. Masih ada 100, saya sebutin satu-satu. Karena ya. kalau orang kita penuh kemakluman, Kak. Oh, maklum lah, oke. mungkin di rumahnya lagi repot, jadi telat-telat dikit mah nggak apa-apa gitu. Walaupun telatnya sampai 30 menit gitu. Jadi penuh memaafkan gitu. Udah maafin aja ya, memang dia suka telat gitu. Oke, justru karena baik gitu ya. Harus diperbaiki. Dan memang itu disiplin itu penting banget. Oke. Karena ini juga ngerasa sih, kita juga misalnya nih MC Kuadrat nih, kita ada berkali-kali dapat reward itu bukan karena trainingnya bagus duluan sih, tapi rewardnya karena kita tuh salah satu provider yang nggak pernah tepat waktu, nggak pernah terlambat, yang nggak pernah terlambat. Soalnya kadang-kadang kita juga punya prinsip, misalnya nih, mungkin beberapa juga ada yang pernah ngalamin kalau acara jam 8, jam 7 biasanya udah hadir gitu. Itu juga yang Kak, gimana servis, Bu? Pelayanan servis juga, iya benar juga. Guru juga harus gitu. Nah, harusnya guru Jadi juga kadang-kadang gitu. masuk jam 7:30, kita kadang-kadang udah buka Zoom tuh. Saya buka Zoom jam 7 kurang, itu udah ada anak yang add loh. Maksudnya udah masuk gitu, saya bilang ya Allah ini anak rajin banget, tapi kan si jam 7 kurang khawatir kelamaan. Jadi kita tunggu sampai jam 7:15 baru kita buka gitu. Jadi orang tua juga seneng karena ada jeda, dia ngobrol, cerita, tanya. Jadi deket sama anak tuh kadang-kadang gitu. Sudah sarapan nak gitu. Karena dia masuk duluan gitu Bu Mindi ya. Iya, tapi kalau walaupun sudah jam 7:30 masih kita kasih prepare waktu deh berapa menit gitu. Sampai tanya sudah sarapan, kadang-kadang ada anak yang jawab belum, kenapa belum, mama belum siapkan gitu. Jadi ntar kita karena pengalaman kalau lagi belajar, aku lapar Bu, belum sarapan. Jadi kadang-kadang kalau ada waktu itu kita ngobrol sama anak-anak, anak tuh seneng. Oke, jadi kalau mau belajar itu memang harus diisi perutnya, sarapan dulu gitu. Jadi anak senang merasa diperhatikan. Jadi ntar pada curhat gitu Kak, dari sarapan lah. Nanti nyambungnya ke pelajaran, ke fokus, itu anak-anak senang. Nah, kita ngobrol gitu. Jadi tiap hari, Bu aku udah sarapan ya gitu. Nah kalau yang sekali 2 kali belum itu biasanya kita ngobrol, ya udah nanti pesan ke mama aku kalau sebelum belajar siapkan sarapan dulu. Jadi kadang-kadang anak itu belum sarapan bukan karena anaknya Kak, kadang-kadang jadi orang tuanya juga belum siap, bangunnya siang, jadinya ke anak kesian juga gitu sih. Komunikasi Kak. Jadi makin deket ya, jadi kayak anak-anak punya deket ini ya, waktu khusus ya. Dengar cerita, terus diperhatikan itu. Jadi gampang nurut, kadang-kadang kita cuma bicara, misal lagi belajar kaki naik nih ya, anak kan kadang lupa namanya kelas 1 ya. Misalnya Tibran boleh kakinya turun, langsung turun dia langsung gitu. Tanpa kita banyak oke good, terima kasih, itu udah seneng anak-anak gitu Kak. Karena punya waktu untuk ngobrol dulu tadi ya di awal ya. Kadang-kadang anak tuh seneng banget, apalagi kalau habis dari Minggu Senin. Tuh rebutan mau bicara sampai kadang-kadang. Nah kalau semuanya berbicara, Bu Guru tidak bisa mendengar karena suaranya ketutup gitu. Kadang-kadang gitu, gantian ya gitu. Jadi semuanya maunya didengarkan. Jadi kayak ngasih pengalaman gitu ya, kayak saya, kemarin kita ngapain gitu ya. Iya, jadi kayak di hari kita, Minggunya Bu, habis ngapain gitu. Macet gitu, ke Bogor macet. Oh iya ya, Bu Mini juga dengar tuh baca berita di Bogor kemarin macet ya gitu. Ntar cerita gitu Kak, seneng. Iya itu sih. Itu itunya ya, apa namanya, keuntungannya ya datang duluan ya. Iya, datang duluan tuh jadi cerita gitu ke anak-anak, ngobrol, saling sharing gitu apa aja. Mantap juga nih. Ini juga gara-gara ini nih, punya waktu juga di akhir acara nih, jadi bisa ngobrol juga nih Bu Mindi. Makasih Kak Tibran. Sama-sama Bu Mindi. Maaf ya teman-teman jadi ngobrol. Nggak apa-apa, santai aja kan, udah ini nih, udah jam-jam kalau mau live juga nggak masalah sebenarnya kan dari tadi kan. Yang di sini emang yang mau dengerin Bu, biarin aja. Terima kasih. Sama-sama Bu Mindi. Masih haus apa ya istilahnya, refresh kita tuh Guru, bener Kak Tibran tuh. Kita ngerasain stresnya itu ketika ya menghadapi online ini kan, semenjak stres ini. Dengan adanya training seperti ini,
luar biasa, jadi imun meningkat, ide keluar semua, kayaknya kayak buat saya pribadi tuh luar biasa, energinya tuh luar biasa. Kayaknya tambah lagi tuh isi baterainya. Justru bukan jadi tambah pusing gitu Bu ya? Enggak, Jadi nge-recharge ya? padahal kerjaan kita dari pagi sampai ini, tapi justru ya bersyukurlah bagi orang-orang yang masih diberi ingin belajar ya Kak ya, ribuan kata kepala sekolah saya, sekian puluh orang di sekolah, 3 orang pilihan dari Allah, silahkan ikuti. Nah saya pilihan apa? Oh ternyata Allah memberikan izin saya untuk mengikuti ini, katanya gitu. Luar biasa. Bukan kitanya yang hebat, tapi Allah mampukan saya untuk belajar lagi karyo gitu. Luar biasa. Betul juga ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi tambah imun, tambah ilmu, tambah iman juga mudah-mudahan. Amin ya Allah. Jadi senang nih sharing-sharing gini. Kayak seru juga ya sharing-sharing ya. Saya juga mungkin lagi mikir juga nih sama tim juga besok-besok yang isi ini juga kali deh ya, kayak ngobrol-ngobrol santai kita sama guru-guru yang punya pengalaman apa gitu ya. Supaya nanti berbagi juga. Ternyata pengalaman itu mau nggak mau pasti juga harus diakui. Setiap orang pengalaman beda-beda kan. Kayak misalnya Bu Sinta punya pengalaman pasti lebih banyak, Bu Eliana punya pengalaman juga banyak, Bu Erna, Bu Bindi dan yang lain-lain pengalamannya lebih banyak dan pasti juga beda dengan pengalaman yang kami rasakan gitu. Kadang-kadang kan yang bahagia tuh kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman misalnya ngobrol sama anak gitu kan, ada momen-momen lucu yang bikin kita oh ternyata dengan cara begini anak bisa ngerespon loh gitu-gitunya kan, yang case-case langsung di lapangan yang nggak ada di teori tapi bisa dicoba langsung. Nah itu yang semoga nanti kita bisa akomodir itu semua. Alhamdulillah ternyata ketemu 10 training 5 hari. Ini juga kemarin kan kebayangnya, wah 5 hari ini nanti gimana ya crowdnya ya. Nanti guru-guru selama 5 hari yang ikut apakah ikut semua selama 5 hari. Kan kita mikirnya nanti ada 10 training, nanti bisa pilih-pilih gurunya. Kalau nggak bisa ikut di 1, diikut di 2, kalau nggak di 3 gitu. Ternyata konsisten pesertanya 330-an. Saya kadang-kadang setiap training tuh excited juga gitu, kayak ada ternyata masih banyak juga guru-guru yang masih mau terus improve dan berbagi, tapi harapannya semoga besok guru-guru juga bisa saling berbagi gitu ya. Alhamdulillah. Sayang Kak kalau nggak ikut ya. Kan tidak datang besok. Iya juga, betul, sayang bener-bener sayang banget kalau nggak ikut. Karena kita mencari ilmu sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan kita gitu. Ketika kita menemukan problem atau masalah sekarang online kan, Allah kasih cara nih melalui MC Kuadrat. Wah ini nih kayaknya cari solusinya nih. Karena kan kalau kita bertemu satu teman-teman ruangan itu udah nggak boleh kan, karena dibagi tips segala macam. Ketika ada problem itu di sekolah nggak bisa begini Kak gitu. Jadi Allah kasih nih ada MC Kuadrat, kamu ikuti buat cari solusi buat nanti kedepannya mengajar online dan offline gitu. Alhamdulillah, makasih Bu Fitri udah menguatkan. Tapi pertanyaannya Bu, mohon izin ya, kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa, kalau mau live juga nggak apa-apa. Tapi saya penasaran deh, kan selama 8 training ini menurut ibu-ibu semua yang ada di sini nih, ngejawab nggak materi-materi yang sudah disampaikan? Ngejawab kebutuhan nggak maksudnya? Ngejawab banget. Apalagi yang di garis yang kita butuhkan mengelola stres itu Kak. Itu luar biasa istilahnya menurut kita ya, karena kan dari stres itu sesuatu yang tidak masalah jadi masalah. Kemarin sudah dikasih trik-triknya segala macam. Ketika kita capek aja padahal nggak masalah tuh capek, padahal hanya capek doang bisa jadi masalah gitu. Sudah tahu triknya, jadi lebih kepada yang mengontrol aja sih Kak. Kalau udah tahu ilmunya, udah tahu trik-triknya, lebih paham aja lah. Ya udah berarti diri sendiri nih, harus diri sendiri yang diperbaiki nih, ilmunya udah dikasih nih gitu.
Siap, Bu Fitri. Ini ada yang di chat juga masih ada ternyata. Ada Bu Des Pratiwi, ada Bu Rizkia, Bu Kristianti masih jawab tuh ya, masih ini. Iya masih menjawab. Alhamdulillah menjawab Kak. Jawab dong katanya. Didongkrak kata Bu Rizkia. Alhamdulillah nih. Semoga semuanya saling menguatkan ya, ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu, dan terus memberikan yang terbaik dan terus berkarya untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak. Kayaknya udah waktunya live deh, biar bisa istirahat juga karena besok kerja ya. Terima kasih banyak. Mohon izin Bu Eliana, Bu Maimunah, Bu Fitri, Bu Erna, Bu Windy, Bu Ana, Bu Des, Bu Kristianti, Bu Amalia, Bu Rizkia, terima kasih banyak. Dalam 3 detik ke depan kita akan tutup linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.